Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bung kagem dulur-dulur semua dimanapun berada, baik di Nusantara maupun di mancanegara. Untuk malam ini kita ada pembelajaran tentang sebuah batu yang cukup marak sekali kemarin ya. Batu ini namanya, ini beberapa batu, beberapa mustika yang akan kita bahas, yaitu tentang batu mustika induknya aja ya. Ini maksudnya induknya itu yang paling banyak gitu aja lah ya. Ini tuh mustika Selonata. Dulu kala ya, kemarin gitu aja lah ya. Selonata ini sempat sangat terkenal sekali ya di dunia hikmah. Selonata, batu yang seperti tatah-tatah itu ya, seperti ini. Kalau yang besar seperti ini, seperti tatah-tatah secara alami seperti ini. Tuh, saya jelaskan. Batu-batu seperti ini kalau di luar daerahnya ada yang menyebut, wah dikasih nama sendiri-sendiri ya. Batu Gajah Mada, batu apa gitu, bebas saja lah yang punya mereka kayak. Itu kenapa disebut batu Selonata, itu ngambilnya dari wilayah desa Selonata kalau nggak salah seperti itu ya kemarin. Selonata, dan ada juga Selowere gitu ya. Batu Selowere di sana. Ini dari mana batu ini? Ini adalah batu khas Pati, ya, Pati Jawa Tengah. Gitu. Ada juga di sana itu yang namanya Badar Misik. Anggap aja Badar Misik gitu ya. Badar Misik itu yang lebih hitam lagi dari Selonata, keras. Itu bagus sekali untuk apa? Ini namanya terapi ya, pakai gelang atau kalung terapi, bagus sekali. Bagus. Terus ada kalau yang namanya Badar Misik itu ya, karena hitamnya seperti banyak misik di zaman dulu, adanya kan cuma hitam aja yang masuk ke wilayah-wilayah misalnya seperti itu. Jadi untuk Badar Misik sendiri itu punya tenaga dalam yang cukup bagus ya, ada energinya yang kuat itu, tetapi terasa agak panas gitu aja. Udah kalau baru mati 1 sampai 3 hari itu mudah marah gitu aja. Makanya yang dipakai agar cepat bereaksi, tidak membuat kita marah dan membawa efek yang baik itu. Saya jelaskan dulu untuk mustika. Nah, yang kecil seperti ini ya, batu Selonata seperti di tata-tata, nanti tak tunjukkan dari dekat. Kalau tak tunjukkan ya tahulah kalau orang Pati ya. Nah, itu. Ada yang tanya, itu nariknya gimana? Batu mustika kok sebanyak itu? Gitu ya. Ada tata caranya untuk narik ini. Langsung bisa ya. Saya ajarkan cara nariknya nanti. Dari rumah persiapan bawa cangkul ya. Sampai lokasi masukkan cangkul itu ke tanah ya. Cangkul aja tanahnya. Nanti tarik cangkulnya, keluarlah batu-batu seperti ini. Selonata, mustika. Ya, kita dimanapun lokasi kita, wilayah kita ya, kita tetap harus mengakui adanya batu Selonata ini, batu yang sangat unik sekali. Apakah benar batu itu punya khasiat? Itu kemarin kok ada teman saya yang punya bilang kayak gitu, itu 4 dipakai semua. Nah, ketika ada apa itu namanya orkes ya, dipukulin berapa orang itu babak belur semua. Kok bisa seperti itu? Katanya bisa melindungi sebagai sarana perlindungan. Kenapa seperti itu? Itu ya, batu seperti ini punya energi alam. Tetapi energinya sendiri ini tidak mampu untuk bersinar secara los lah ya. Nggak mampu. Harus ada yang istilahnya sebagai pendamping. Apa pendampingnya? Yaitu sebuah doa atau juga yang disebut untuk membangkitkan secara maksimal tentang batu Selonata gitu ya. Lalu batu Selonata itu jumlahnya berapa kira-kira di dunia ini? Walah banyak. Dulu kita itu penasaran kok bisa ya batu seperti itu. Kita ambil itu satu truk gitu. Bawa anak-anak itu yang mau ikut ayo. Nariknya bukan pakai doa mantra, bukan ya, pakai tenaga dalam bukan, cukup dicangkul aja dari tanah sudah pada keluar. Itu kalau
Silonata. Tuh. Bagus. Kita akui memang dari daerah Pati ini memang banyak mustika-mustika yang unik-unik seperti ini ya. Kita manfaatkan, jangan sampai mustika ini hanya menjadi hiasan-hiasan saja. Kita aktifkan, kita bangkitkan mustika ini sebagaimana mestinya. Seperti itu. Bagus apapun mustika, kalau nggak dibangkitkan ya kebanyakan itu memang tidak bisa bekerja secara maksimal. Ya saudara-saudaraku semua, nanti saya ajarkan untuk membangkitkan mustika, bukan hanya untuk mustika ini saja. Kalau di sana itu ya terserah yang nyari aja ya, dikasih nama apa gitu ya. Kalau yang dari komandiannya apa itu namanya Kebulando, punya Sariden, ini kan di daerah Pati juga. Wah, dikasih nama Badar Lando. Nah, itu ya. Kalau dapatnya dekat dari petilasan atau makamnya Jangko, dikasih Badar Jangko. Seperti itu. Jadi nama itu nggak ada pakemnya sebenarnya, dia bikin sendiri aja. Ya memang kita patut kok untuk mengakui benda-benda yang unik ini dari daerah Pati itu. Ya, gitu. Walaupun kita bukan orang Pati ya, kita bukan orang Pati, tetapi kita bolehlah untuk memuji benda-benda yang ada di Pati ini. Karena apa? Benda seperti ini kalau tidak di Pati itu jarang sekali. Mungkin ada tapi nggak tahu saya entah di mana ya. Kalau di Pati memang banyak, apalagi di wilayah-wilayah yang pegunungan di hutan banyak sekali. Mau cari sehari satu truk pun bisa gitu. Nah, seperti ini. Yang agak sulit lagi, yang keras itu ya yang Badar Musik jenis itu ya. Badar Lando, makanya dari komandiannya itu apa benar ada isinya? Sebenarnya begini, mas anggap aja ngalah berkah itulah ya, aura daripada karbo sakti itu waktu itu mempunyai aura, dan aura itu ketika mandi mungkin bisa masuk ke dalam batu-batu yang ada di sekitarnya ya, seperti ini juga kan, ada juga ya bentuknya beraneka ragam gitu. Kalau batu Silonata sendiri ya, jenis-jenis Silonata, Silowere, Silo apa itu semuanya ada yang nempel sama magnet, ada yang tidak, ada yang nempel ke jarum. Nah, seperti itu. Apa ada perbedaan dari khasnya? Tidak ada kok sebenarnya. Tapi kalau kita mau jualan, wah yang unik, yang makin unik itu harganya yang makin mahal kan begitu, bukan karena kekuatannya. Karena apa? Kalau masalah kekuatan khasiat itu kan sama-sama tidak bisa melihat, hanya bisa membuatkan cerita gitu aja kan gitu. Jadi dulur-dulurku semua, ya semoga kita yang punya batu-batu seperti ini, Silonata, ya batu-batu jenis-jenis mustika yang dari area Pati ini, ya, jangan kita biarkan berserakan di rumah. Mari kita bangkitkan agar punya khasiat yang besar, gitu ya. Khasiatnya untuk apa saja? Sebenarnya kalau yang apa ya, ini jenis ini yang besar itu. Yang besar itu bisa digunakan untuk gemblengan, gitu ya. Untuk gemblengan itu istilahnya untuk mengisi sarana keselamatan pada seseorang agar kebal dari beberapa senjata lawan, gitu ya. Caranya bagaimana? Cukup direndam di dalam air kelapa hijau itu, bacakan doa pembangkitannya juga, dibacakan, ya dibiarkan sekiranya 15 menit baru diminumkan. Tetapi ini nggak bisa permanen ya, hanya 24 jam gitu. Kalau yang makin besar itu biasanya bisa 40 hari untuk gemblengan itu. Tuh. Kekuatannya di dalam tubuh manusia itu bisa 41 hari ketika diminum gitu ya. Setelah 40 hari nanti lepas lagi atau anggap saja luntur gitu. Tuh seperti itu bisa. Jadi kalau keadaan mendadak bisa kita itu tadi ya, bisa direndam seperti itu. Nanti saya ajarkan kuncinya agar kita itu tidak menyia-nyiakan barang yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, sebaik ini, sebagus ini ya. Jangan diremehkan karena banyaknya. Tuh, mungkin kalau Silonata itu cuma 1 atau 2, wah sangat keramat sekali. Kebetulan memang Tuhan menciptakan Silonata itu berserakan segitu banyaknya, itu mungkin berjuta-juta. Itu ada di wilayah Pati gitu ya. Tuh. Kenapa hanya di wilayah Pati? Ya mungkin sejarahnya cukup panjang ya. Pati ini adalah kadipaten yang sangat kuat sekali dari zaman dulu. Kita nggak boleh memandang sebelah mata, karena apa?
Pati ini daerah yang sangat singit, daerah yang sangat sangat luar biasa mistiknya. Itu Pati, ya. Makanya benda-benda seperti ini dibuat, diciptakan hanya ada di daerah Pati, ya, seperti Badar Misik, Badar Jangkung, Badar Lanjoh, semua itu kebanyakan ada di wilayah Pati seperti itu. Makanya mungkin ya dari sejarah, kalau kita mengenal sejarah, Pati ini adalah kadipaten yang sangat kuat sekali. Ketika ada kesalahpahaman antara Kadipaten Pati dengan Kerajaan Mataram dulu, ya, terjadi peperangan karena Pati dianggap memberontak, padahal itu hanya salah paham saja, adu domba, gitu ya. Itu apa yang terjadi? Mataram pun waktu itu kewalahan untuk melawan Pati, ya kan? Seperti itu. Karena Kadipaten Pati ini mengira kalau musuhnya itu sudah pulang semua, mereka merayakan kemenangannya. Ketika lengah itulah diserang kembali oleh Mataram, baru kalah Pati, ya. Itu Pati sangat kuat, bagus, saya acung jempol. Dari zaman dulu, dari zaman kerajaan dulu, Pati itu memang daerah yang sangat sinengker, gitu ya. Daerah pilihan, seperti itu. Saudara-saudaraku semua yang ingin mengetahui lebih jelasnya tentang Selonata. Selonata itu sebuah batu yang mempunyai energi alam, ya. Ini prosesnya lama. Proses seperti ini itu dengan sebuah tujuan, ya, sampai jadi seperti ini. Makanya ketika jadi seperti ini pun punya istilahnya tujuan yang sangat banyak sekali, ya. Tujuannya apa? Agar yang memiliki batu Selonata dan sejenisnya itu tadi itu sama kok. Itu nanti cara pembukaannya, cara pembangkitannya sama. Insya Allah ini saya ajarkan nggak ribet, doanya yang pendek aja, pendek, bacanya pun nggak banyak, gitu ya. Tuh, punya tenaga dalam yang bagus, terus ini punya kewibawaan yang bagus. Ketika orang yang sudah membawa batu ini yang sudah dibangkitkan, rasa percaya dirinya itu meningkat besar. Tuh, benar, kenapa nggak benar, gitu loh. Bukan promosi atau apa, saya bukan orang Pati, kan, hanya mengangkat benda-benda yang memang pantas untuk diangkat, ya, untuk dikenalkan agar benda ini tidak sia-sia begitu saja, begitu. Paham? Terus kalau ada orang yang sakit, badannya itu panas dari dalam, ya. Entah, banyaklah penyakit yang membuat badan manusia itu terasa panas, ya. Ini bisa direndam di air kunyit, ya. Kalau nggak ada kunyit bisa pakai kencur, ya. Itu diambil airnya, ini direndam, nanti airnya itu kita oleskan ke badannya di bagian yang panas, atau dioleskan ke perut yang sedang sakit, ya. Perut sakit itu mulai dari kecil sampai dari anak kecil atau orang dewasa bisa semua. Tuh. Biasanya kalau digunakan untuk mengobati penyakit perut, berbagai macam penyakit perut itu sangat cepat sekali, cukup dioleskan saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah tidak ada kencur, ya, tidak ada kunyit, ini dibasahin pakai air, ya. Nanti dioles-oleskan ke badan yang sakit. Seperti itu. Itu Selonata. Makanya banyak Selonata itu dibuat untuk gelang, itu sebenarnya bertujuan untuk terapi, ya. Dipasang di nadi kita sini, kan, pergelangan tangan kita ini, itu langsung nempel dengan nadi kita. Nah, seperti itu. Kalau selain untuk terapi, dia juga bisa membagikan tenaga dalam, kekuatan dari besi kursani, ya. Ini kan mengandung kekuatan besi kursani, langsung merata ke dalam tubuh manusia, mulai dari kaki sampai ujung rambut, ya. Itu bukan itu saja yang harus disebutkan, tetapi ini mulai dari kulit, daging, tulang, semua teraliri oleh energi kekuatan besi kursani yang ada di dalam batu tersebut.
itu keistimewaan dari batu ini. Jadi bukan hanya batu-batu yang sepantasnya untuk dibuang atau dibiarkan berserakan. Jangan sekali-kali kita membuang-buang batu seperti ini. Ya kasihan, karena prosesnya juga mungkin puluhan ribu tahun sampai bisa berwujud seindah ini ya. Karena prosesnya yang lama itulah mari kita hargai ya, mari kita hormati batu ini, kita muliakan, jangan kita biarkan untuk berserakan. Tuh. Untuk caranya akan saya ajarkan, itu tadi kalau untuk menggembleng pakai air kelapa hijau direndam satu jam ya. Ketika mau merendam ini bacakan doanya dulu, nggak usah banyak-banyak. 7 kali boleh, 13 kali boleh, 21 kali boleh. Setelah dibaca ditiupkan ke batunya, baru dimasukkan ke air kelapanya. Seperti itu ya. Tuh. Kalau ingin membangkitkan batu ini agar bangkit, punya kekuatan maksimal, bagaimana caranya? Karena pada umumnya ketika kita baru menemukan batu seperti ini, kekuatannya itu masih 1, sekian persen itu ya, kekuatan alamnya. Jadi kita maksimalkan dengan doa untuk membangkitkan agar kekuatannya itu mencapai 70 sampai 100%. Itu tujuan kita ya, biar bermanfaat. Kita belajar mana yang patut kita pelajari ya. Yang syukur-syukur yang ada di daerah Jawa Tengah sana kan pada banyak menemukan batu seperti ini di daerah Pati kan, punya, kalau nggak di daerah Pati kan juga punya teman-teman orang Pati kan, bisa minta dari saudara-saudara kita yang di Pati dan sekitarnya gitu ya. Saya ajarkan, kalau saudara mau tawasulan dulu, saya persilahkan ya. Lebih baik seperti itu bagi yang muslim ya. Itu tawasulan dulu, setelah selesai tawasul kita baca doanya itu 400 kali ya. Tiupkan ke ini batu Silonata. Tetapi posisi batu Silonata ini harus beralaskan daun pisang ya, kalau ada pisang raja. Kalau nggak ada nanti pisang apapun boleh ya, diperbolehkan. Dengarkan doanya untuk membangkitkan tadi itu ya. Alasnya daun pisang raja, kalau nggak ada pisang apapun boleh. 400 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau 4000 kali boleh, mau 100.000 juga boleh, mau 1 juta kali pun juga boleh ya. Doanya saya carikan doa yang pendek, yang mudah dihafal, itu aja ini. Jadi nggak usah ribet-ribet. Ini doanya. Bis teguh, dengarkan, bis teguh, dengarkan ya, bis teguh, sir rasa ajalikum, sir darajatullah dini Allah. Hafal ya, bis teguh, sir rasa ajalikum, sir darajatullah dini Allah. Hafal, mudah dihafal. Ini batunya saya tunjukkan dari dekat biar kelihatan. Batunya seperti diukir-ukir seperti ini ya, seperti diukir alami tanpa ada rekayasa seperti ini tuh. Jadi nanti dulur-dulur kalau punya segera dibangkitkan, dimanfaatkan. Kalau saudaranya membutuhkan, tetangganya membutuhkan, kan bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita, teman-teman kita semua ya. Itu jangan diremehkan batu seperti ini walaupun banyak ya. Yang nyatanya di tempat lain juga nggak ada. Ini adalah sebuah anugerah. Gitu. Udah ya, dari saya Cukup Dayu. Saya anggap ini sudah sangat jelas sekali tentang pembelajaran tentang batu Silonata ini. Ya, semoga
para kolektor yang menyimpan batu selonata di area padi dan sekitarnya bisa membersihkan batu-batunya dengan baik, menyimpan batu-batu ini dengan baik, dan memanfaatkan batu-batu ini dengan baik ya, dimanfaatkan ya, semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan ya. Cukup dari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.